Giring-giring perak. Episode 15. Anak muda ini nampaknya hanya shock dan ingin mencari penyakit. Barangkali dia punya sedikit ilmu silat. Dan kini dia ingin mendemonstrasikan ilmunya itu. Tapi pesilat mana pula yang mampu menghadapi bedil dan kelewang? Dan siapa pula yang tak ngeri berhadapan dengan serdadu company yang terkenal kejamnya itu? Gila anak ini barangkali, pikirnya. Karena itu lelaki tersebut diam saja. Dan pasukan berkuda itu makin mendekat. Anak muda berpakaian serba putih itu tegak dengan kaki dipentang lebar, persis di tengah jalan yang akan dilalui keempat serdadu tersebut. Si sersan yang memangku gadis itu, yang berjalan paling depan menjadi heran melihat seorang anak muda tegak di tengah jalan yang akan mereka lalui. Dari jauh terlihat sosoknya bertubuh agak kurus. Berambut gondrong dengan ikat kepala dan pakaian serba putih. Dari kakinya, sesekali memancar cahaya menyilaukan. Ketika dia perhatikan benar, ternyata di kaki anak muda itu ada semacam mainan yang berkilat ditimpa cahaya matahari. Jarak mereka kini tinggal 10 depa. Anak muda itu masih tegak dengan tenang dan menatap pada mereka dari tengah jalan itu. Sersan tersebut mengangkat tangan ke atas. Teman-temannya yang di belakang berhenti. Mereka juga melihat anak muda berbaju serba putih di tengah jalan itu. Sersan bertubuh besar itu menatap keliling. Meneliti apakah ini semacam jebakan. Apakah di pinggir jalan itu bersembunyi teman-teman anak muda ini yang siap dengan senjata. Tapi pinggir jalan itu dipenuhi oleh orang-orang yang ketakutan. Dia tak melihat ada orang-orang yang akan menjebak mereka. Dia bisa menebak itu karena dia sudah terbiasa dengan perang di mana-mana. Dia sudah kembali dari perang dengan Perancis di Eropa. Dia juga sudah berpindah tempat dari Pulau Celebes ke Borneo. Kemudian sebelum ke Pulau Andalas ini, 3 tahun dia berada di Madura. Sersan ini memandang lagi pada anak muda itu. Dia menggerendeng. "Hei monyet, minggirlah, sebelum kepala kowe kujadikan pergedel." Beberapa orang di sekitar itu segera menghindar jauh-jauh. Takut kena peluru nyasar. Anak muda itu tak menjawab. Tak pula bergerak untuk menghindar. Dia menatap sersan bertubuh besar itu. Menatap gadis cantik yang terdiam kecut di pangkuannya. Menatap lewat pundak si sersan, kepada 3 serdadu lainnya di belakangnya. Sersan itu jadi gusar. Dia memberi isyarat pada anak buahnya yang di belakang. Yang diberi isyarat ini memacu kudanya ke depan. Dengan lewat di sisi kiri anak muda itu dia menendang kaki kanannya ke kepala si buyung tersebut. Namun tendangan itu lewat. Tak kena sedikit pun. Anak muda itu tak bergerak meski agak setapak. Merasa tendangannya tak mengena. Belanda itu membalikkan kudanya. Dan sekali lagi dia lewat sejengkal di sisi anak muda itu sambil melancarkan kembali tendangan dengan kaki kanannya. Tendangan itu menggebu datangnya ke arah tengkuk anak muda yang masih tegak dengan tenang. Malah kini dia membelakangi serdadu yang menendangnya. Terdengar kuda itu meringkik ketika lewat di sisi anak muda yang bergiring-giring itu. Tiba-tiba terjadi hal yang luar biasa. Serdadu yang menendang itu merasa kakinya dipegang. Dan entah dengan cara bagaimana, tubuhnya melayang. Jatuh menerpa kaki kuda yang diduduki si sersan. Kuda itu mengangkat kaki depannya tinggi-tinggi sambil meringkik kaget. Dan ketika kakinya turun, kepala serdadu itu terinjak. Terdengar raungannya. Kuda itu makin kaget dan melompat mundur. Sekali lagi kaki depan kuda itu menginjak serdadu yang terpelanting tadi. Dan injakan itu mengenai lehernya. Lidahnya terjulur, matanya membendil keluar.
mati. Keadaan jadi gempar tiba-tiba. Kuda-kuda serdadu itu pada berjingkrak terkejut. Dan ketika kuda-kuda tenang lagi, orang-orang menjungurkan kepalanya dari balik tong sayur atau dari balik ketiding untuk melihat nasib anak muda berbaju putih itu. Mereka terngagah. Anak muda itu usahkan linyak diinjak kuda seperti yang mereka duga, dia justru tegak segar bugar seperti tadi. Malah tegaknya pun tak bergeser agak sejengkal. Si Sersan juga jadi kaget. Dengan masih memeluk gadis itu dengan tangan kirinya, tangan kanannya bergerak. Tahu-tahu cambuk panjang yang tadi melilit kaki si gadis sudah berada di tangan kanannya. Cambuk panjang itu dia putar dan dilecutkannya di udara. Terdengar suara seperti letusan ketika ujung cambuk itu mengibas dan menggetar di angkasa. Sehabis 3 letusan yang ditimbulkan oleh ujung pecut itu, pecut panjang tersebut dalam kecepatan yang hampir-hampir tak bisa diikuti mata melibas ke arah anak muda berbaju serba putih itu. Pecutan itu sasarannya tak tanggung-tanggung. Dia langsung melilit leher anak muda tersebut. Dan anak muda itu nampaknya tak bisa menggelak dari kecepatan datangnya pecut yang menggerikan itu. Lehernya kena jerat. Tali pecut itu menegang ketika disentakkan oleh si Sersan. He, monyet putih, dari tadi kowe saya suruh minggir. Tapi kowe sok. Kowe bisa mampus oleh pecut ini. Kowe mau melihat buktinya. Sehabis berkata dengan penuh keyakinan bahwa anak muda itu takkan bisa melarikan diri, Sersan tersebut melepaskan lagi lilitan pecutnya dari leher si buyung itu. Kemudian dalam kecepatan yang luar biasa, pecutnya menyambar sebuah tudung-tudung besar yang dipergunakan orang untuk tempat berjualan panjaram. Tudung besar itu seperti tersambar tenaga raksasa. Terlambung ke atas dan jatuh dengan suara hingar-bingar di atap sebuah rumah, 40 depa dari tempatnya tadi. Orang yang melihat jadi ngeri terhadap demonstrasi pecut maut ini. Sersan bertubuh raksasa dan berbulu lebat itu tertawa sambil menatap pada anak muda itu. Tapi hatinya jadi mengkal karena anak muda itu tetap saja diam. Dia lalu mendemonstrasikan sebuah lagi kehebatan caranya mempergunakan pecut itu. Dia memutar 2 kali, kemudian pecutnya diarahkan ke arah mayat serdadu Belanda yang mati terpijak kaki kuda tadi. Mayat itu dalam posisi duduk tersandar penuh nestapa ke sebuah peti kayu. Pecut itu melilit mayat Belanda itu persis di bahagian pinggang. Kemudian tatkala dia menyentakkan tangan, mayat itu terlambung ke udara. Dan dengan gerakan perlahan, mayat Belanda itu ditelungkupkan ke punggung kudanya yang tegak sendiri sejak tadi, 6 depa dari tempat si Sersan. Tak sampai sehelaan nafas, pecut itu bergerak lagi. Kini kembali melilit ke leher anak muda berbaju serba putih tersebut. Nah, Inlander busuk. Kini tiba giliranmu harus enyah dari depanku sebelum kau diinjak kuda, ujar si Belanda sambil menyentakkan pecutnya yang melilit leher anak muda itu. Tali pecut itu menegang. Belanda tersebut kaget, dia telah menyentakkan pecutnya dengan kuat. Tapi anak muda itu tak bergerak segeming pun. Dia memajukan kudanya 2 langkah ke depan untuk memudahkan sentakan. Dan dengan menghimpun segenap tenaga, diiringi bentakan keras, pecut itu dia sentak dan melecutkan anak muda itu ke tumpukan cabai giling yang tak jauh dari sana. Namun alangkah kagetnya dia. Anak muda itu tetap tak bergerak. Dan tetap memandang padanya dengan diam. 2 serdadu yang lain juga memandang kejadian ini dengan kaget. Orang-orang yang menyuruk di tepi jalan itu juga melihat kejadian tersebut dengan heran. Untuk ketiga kalinya si Sersan menyentakkan cambuk mautnya itu. Ketika tetap saja tak berhasil, dia lalu menukar taktik.
Ujung cambuk dia lepaskan dari leher anak muda itu. Kemudian dia memecut muka anak muda tersebut dengan kuat. Kalau pecut ini mengenai sasaran, muka anak muda itu bisa robek lebar. Namun anak muda itu kelihatan tenang saja. Sesaat sebelum pecut mengenai mukanya, tangan kanannya menyambar ujung pecut tersebut. Lalu dengan sebuah sentakan yang nampaknya perlahan saja, cambuk itu terlepas dari tangan si Sersan. Sersan Belanda itu kaget separuh mati. Belum pernah ada orang yang mampu menghadapi pecut mautnya. Apalagi sampai merebut dari tangannya. Kini, ketika pecut itu direnggutkan dari tangannya, dia telah bertumpu sekuat mungkin ke kudanya. Kedua kakinya dia kepitkan ke perut kuda kuat-kuat. Tapi alangkah raksasanya tenaga yang menyentakkan pecutnya itu. Dia tinggal memilih melepaskan cambuk atau dirinya ikut direnggutkan ke bawah oleh tenaga dahsyat itu. Dia memilih melepaskan cambuknya. Begitu cambuk lepas, tangannya meraih pistol. Dengan cepat pistol berlaras panjang itu diarahkan pada anak muda tersebut. Namun anak muda itu menggerakkan tangannya. Dan pistol di tangan si Sersan terpental entah kemana kena sentakan cambuk. Wajah Sersan Company itu berubah merah dan kemudian hitam, berang. "Bunuh Inlander keparat ini," bentaknya. Kedua prajurit berkuda di belakangnya tak menunggu lama. Belum perintah itu habis, yang seorang menggebu ke depan dengan kelewang siap untuk ditebaskan. Namun nampaknya pecut Sersan Belanda yang kini berada di tangan anak muda itu memang pecut bertuah. 4 depa lagi kuda yang menggebu itu dari tubuhnya, dia menghayunkan pecut tersebut. Pecut itu membelit leher kuda yang ditunggangi serdadu itu. Dan sebelum tahu apa yang terjadi, kuda itu tiba-tiba terbanting ke jalanan yang lecah. Jatuh dengan menghimpit tubuh serdadu itu di bawah. Terdengar pekiknya melolong-lolong. Sebuah hantaman lagi dengan ujung cambuk yang panjang itu, membuat lolongnya terhenti. Kepala terkelupas oleh hantaman ujung cambuk. Dia belum mati, tapi sakitnya terasa 10 kali dari sebuah kematian. Berak dan kejambannya terpancar. Serdadu yang seorang lagi maju dengan kudanya perlahan. 3 langkah kuda itu berjalan, dia hentikan. Bedil balansa di tangannya dia angkat setinggi dada anak muda itu. Picunya dia tarik. Namun pecut maut itu bekerja lagi. Sesaat sebelum meledak Belanda itu merasakan bedilnya disentakkan dengan keras. Dia berusaha bertahan. Tapi tarikan pada bedilnya yang dililit oleh pecut di tangan anak muda itu sangat kuat. Bedilnya meledak. Tapi justru mengenai tengkuk kudanya. Kuda itu terlonjak. Sersan itu mempergunakan kesempatan ketika temannya tengah dipecut ketika akan melarikan diri itu. Dia menghentak perut kudanya dengan sepatu. Kuda itu melompat ke depan. Kemudian berlari menggebu lewat 2 depa di sisi anak muda berbaju serba putih itu. Anak muda itu membiarkan saja. Tapi tiba-tiba tanpa membalikkan badan, cambuk di tangannya yang sudah menghajar prajurit yang akan lari tadi, dia hantamkan ke belakang. Ke arah Sersan itu lari. Sersan tersebut sudah merasa lega begitu dia melewati anak muda itu. Namun tiba-tiba kegembiraannya berubah jadi kejut tatkala dia merasa lehernya dibelit tali. Tak salah lagi, tali itu pastilah pecutnya sendiri. Namun pikiran itu hanya sesaat sempat dia pikirkan. Hanya sesaat yang amat singkat. Karena kudanya masih tetap lari menggebu kencang, saat itulah tubuhnya seperti disentakkan oleh tenaga raksasa ke angkasa. Dia berusaha memegang apa saja untuk bertahan dari sentakan itu. Dan yang terpegang olehnya adalah tubuh gadis yang duduk di depannya. Gadis itu ikut terlambung.
Kuda yang mereka tunggangi menggebu terus meski tak ada lagi orang yang duduk di pelananya. Beberapa lelaki dan perempuan terpekik melihat tubuh gadis itu ikut terpental bersama tubuh si Sersan. Namun sebuah bayangan putih melesat, dan tubuh gadis itu tahu-tahu telah berada dalam pangkuan anak muda berbaju putih itu. Si Sersan begitu jatuh, meski dengan kepala rasakan pecah, segera bangkit. Berputar dan tegak berhadapan dengan anak muda itu. Dia nampaknya siap untuk bertarung meski dengan tangan kosong. Apa boleh buat daripada mati konyol? Siapa kowe yang berani mengacau di sini he? Geramnya sambil membungkukkan badan ke depan dengan tinju terkepal. Ini negeri saya. Negeri kami. Kalian Belanda busuklah yang mengacau kemari. Anjing, kuremukkan mulutmu. Tapi ancamannya ini terhenti. Karena tiba-tiba pecut di tangan anak muda itu bergetar. Belanda itu terpekik. Mulutnya berdarah. Pipinya robek mengeluarkan darah. Kuperingatkan pada kalian orang asing yang datang kemari, agar tidak berlaku kurang ajar di negeri kami. Kau akan ditangkap Serdadu Company. Tapi sebelum aku ditangkap, kau akan mati terlebih dahulu. Seiring ucapannya pecut di tangannya melejang lagi. Belanda itu kembali terpekik tatkala pakaiannya robek dan perutnya berdarah dimakan ujung cambuknya sendiri. Ini pembalasan untuk yang mati di dalam lepau tadi. Dan pecutnya menyambar lagi. Belanda besar itu terpekik. Punggungnya dirobek ujung cambuk. Ini untuk pembalasan bagi orang-orang yang pernah kau siksa dengan cambuk ini. Dan juga untuk semua pembunuhan yang pernah kau lakukan di negeri kami. Belanda itu sudah tak bisa lagi melihat. Matanya dipenuhi darahnya sendiri. Tapi dia merasakan kakinya dibelit cambuk. Kemudian disentakkan. Kemudian terlambung. Kemudian jatuh lagi ke jalan yang lecah. Kemudian diangkat lagi. Dibanting lagi. Lagi dan lagi. Tulang belulang Belanda itu remuk dihempas begitu. Lelaki dan perempuan yang sejak tadi masih bersembunyi, kini muncul satu demi satu. Kemudian mereka bergegas menghindar dari tempat itu. Melarikan diri dari pembalasan tentara VOC yang setiap saat bisa datang. Mereka mengagumi anak muda itu. Belanda-Belanda jahanam itu memang sudah sepantasnya mendapatkan pembalasan demikian. Agar mereka tahu, bahwa tak semua penduduk yang mereka katakan inlander adalah penakut. Nah, hari ini mereka melihat seorang anak muda yang luar biasa tangguhnya mewakili membalaskan dendam yang telah mereka pendam selama puluhan tahun. Mereka pada bertanya-tanya, siapa gerangan anak muda berbaju serba putih itu? Tapi di samping rasa bangga dan kagum, mereka juga merasa ngeri. Pasar Banto itu berada dekat sekali dengan markas besar VOC di Minangkabau, yaitu di Benteng Dekok. Itulah sebabnya kenapa setelah Sersan bertubuh besar itu mampus dihempaskan oleh anak muda perkasa itu, semua orang yang ada di balai tersebut cepat-cepat menghilang. Sebab serdadu Belanda setiap saat bisa muncul. Kalau mereka mendapatkan teman-teman mereka yang 4 orang itu terkapar jadi mayat, dapat dibayangkan apa tindakan pembalasan yang akan mereka ambil. Peristiwa ditangkapnya 10 lelaki di Kabun Sikolos Padang Panjang oleh Kapten Verde tatkala dia menyelidiki siapa yang membakar markas mereka, telah membuktikan pembalasan yang tak berperi kemanusiaan itu. Dalam waktu singkat, pasar Banto itu jadi sepi. Kalau tadi kebanyakan mereka masih mengintip dari balik tong, atau bersembunyi dalam kedai, tapi kini mereka benar-benar pulang. Anak muda itu melepaskan pecut di tangannya. Melemparkannya ke atas tubuh Sersan besar yang telah jadi bangkai itu.
Dia tegak di tengah jalan yang lecah dan sepi itu sambil menghela nafas panjang. Dia melihat betapa penduduk yang tadi bersembunyi, kini cepat-cepat angkat kaki. Di jalan itu kini hanya tinggal dia, gadis yang akan dilarikan sersan Belanda itu dan dua orang lelaki yang tadi ditangkap dan mayat-mayat serdadu kompeni. Kedua lelaki itu masih tegak dengan takjub dan tangan terborgol. Si giring-giring perak mendekati mereka. Melihat borgol besi yang melingkari tangan orang-orang itu. Dengan dua jentikan halus, kunci borgol itu tiba-tiba jadi menganga. Dan kedua lelaki itu bebas. Terima kasih, Sanak. Sanak telah membebaskan kami. Kalau kami tak salah dengar di Minangkabau ini hanya ada seorang anak muda yang berilmu tinggi, yang berpakaian serba putih, yang memakai giring-giring di kakinya, yang pernah menaklukkan Gampo Bumi dan Pandeka Sange, yaitu si giring-giring perak. Apakah kami tak salah terka? Ah, cerita yang Sanak dengar mengenai diriku terlalu berlebihan. Kita tak jauh bedanya. Sama-sama manusia biasa. Tuhan Maha Besar. Kami telah lama mendengar nama Sanak. Yaitu sejak rombongan Datuk Sipasan berhasil lolos dari Bukit Tambuntulang itu. Bicaranya terhenti. Tatkala sayup-sayup mereka mendengar suara derap kaki kuda. Mereka berpandangan. Kita harus pergi dari sini segera. Itu pastilah pasukan Jenderal de Kock. Rupanya ada mata-mata Melayu yang melaporkan kejadian ini. Mereka menatap keliling. Ada 3 ekor kuda yang tegak diam dekat mayat Belanda-Belanda itu. Tanpa menunggu waktu berlalu lebih lama, kedua lelaki itu mendekati 2 ekor kuda. Sambil naik yang satu terdengar berkata, "Berbahaya berada di sini Sanak. Naiklah ke atas kuda yang satu itu. Bawa serta gadis itu. Kalau kau tinggalkan, dia akan dibuat sengsara oleh ulando-ulando itu. Cepatlah, sebelum terlambat." Tanpa menunggu jawaban, kedua mereka lalu memacu kuda ke arah yang berlawanan dengan datangnya bunyi derap kuda. Dari ujung jalan yang lain, muncul sepasukan tentara kompeni berkuda. Si giring-giring perak sebenarnya amat mudah buat menyelamatkan diri. Sekali tubuhnya bergerak, dia sudah bisa menghilang di balik rumah atau sudah berada jauh dari situ. Tapi dia khawatir pada nasib gadis yang dia selamatkan tadi. Dan juga khawatir pada nasib kedua lelaki yang baru saja melarikan diri dengan kuda Belanda tersebut. Bila tentara kompeni yang baru datang itu memburu terus, kedua orang itu pasti tertangkap. Sebab dari cara mereka mendepak kuda pertama kali tadi, dia sudah melihat bahwa kedua lelaki itu hanya bisa naik kuda. Hanya bisa. Tidak mahir. Sementara tentara kompeni itu adalah penunggang-penunggang kuda yang mahir. Dengan perhitungan begini anak muda itu melompat pula ke punggung kuda yang masih tersisa. Kemudian sekali sambar gadis yang tadi dia tolong, kembali terduduk di atas pelana, di depannya. Serdadu kompeni itu sudah dekat. Si giring-giring perak memacu kudanya ke arah selatan. Yaitu ke arah yang berlainan dengan arah lari kedua lelaki tadi. Tentara kompeni yang baru datang itu melihat dia melarikan diri dengan kuda milik mereka. Komandannya segera memerintahkan untuk memburu. 4 orang di antaranya segera tinggal mengurus mayat-mayat teman mereka. Sementara 11 orang lainnya memburu si giring-giring perak. Anak muda itu melarikan kudanya arah ke Luhak 50. Dia menjaga jarak agar tetap terlihat oleh pemburunya. Dengan demikian dia ingin serdadu itu benar-benar jauh dari arah yang dituju oleh kedua lelaki tadi. Kejar-mengejar itu berlangsung cukup lama. Ternyata serdadu kompeni ini tak bisa menandingi anak muda itu dalam memacu kuda.
Kuda yang ditunggangi anak muda itu tetap berada jarak yang tak berubah. Padahal serdadu itu telah mengerahkan seluruh kepandaian mereka dalam memacu kuda. Kuda yang dia tunggangi bersama gadis itu, seperti tak merasakan beban sedikit pun. Anak muda itu mempergunakan ilmu si ringan-ringannya yang sempurna. Setelah merasa cukup jauh membawa serdadu itu, di sebuah kaki bukit dia lalu membelok ke kanan. Kemudian dengan cepat mengambil jalan memutar. Rimbunnya hutan menyebabkan dia terlindung dari pandangan serdadu-serdadu itu. Kini dia dengan aman melanjutkan perjalanan. Ketika akan menyeberangi sebuah sungai yang berbatu dan dangkal, dia menghentikan kudanya. Gadis yang di depannya dia turunkan. Kuda tersebut dia biarkan minum air sungai yang jernih itu dengan puas. Dia sendiri juga harus. Dia meneguk air sungai itu. Terasa sejuk dan menyegarkan. "Hei, tidak haus?" tanyanya pada si gadis yang tegak terpaku di belakangnya. Ketika dia menoleh, dia jadi tertegun. Gadis itu tegak menatapnya dengan sinar matanya yang bening. Mukanya yang bundar dengan alis tebal hitam serta hidung yang mancung membuat dia seperti peri di tengah rimba sunyi itu. Gadis itu menatapnya terus dengan diam. Dia kikuk dengan pakaiannya yang robek-robek. "Tidak haus?" tanya lagi. Gadis itu tak menjawab. Tapi dia berjalan perlahan ke tepi sungai. Berjongkok di sebelahnya. Kemudian menyauk air sungai yang dingin itu dengan tangannya. Dan meneguknya perlahan. Sebondong anak ikan berwarna-warni lewat di depan mereka. Bekejaran di antara batu-batu sungai. Gadis itu menatap ikan-ikan yang bekejaran itu. Kemudian mengangkat kepalanya. Menoleh pada si giring-giring perak. Matanya yang bersinar gemerlap kembali menatap dengan diam. "Terima kasih, udah telah menyelamatkan nyawa dan kehormatan saya. Tidak usah dipikirkan. Kemana engkau akan kuantarkan?" Gadis itu tidak menjawab. Malah mulai menangis terisak-isak. "Tenanglah. Kita sudah selamat. Kini engkau harus pulang agar orang tuamu tidak cemas." "Abangku. Ada apa dengan abangmu?" "Dia meninggal di kedai itu." Lehernya ditebas oleh Belanda dengan kelewang. Si giring-giring perak terdiam. Dia teringat pada dua mayat yang tergeletak di pasar Banto itu. Rupanya salah satu adalah abang gadis itu. Mengapa Belanda sampai membunuhnya? Gadis itu masih terisak. Si giring-giring perak menantinya dengan sabar. Ketika gadis itu sudah agak reda tangisnya, dia kembali bertanya. "Kenapa Belanda sampai membunuh abangmu dan teman-temannya?" "Mereka diketahui menyusun kekuatan bersama Tuanku Nan Renceh." "Oh, saya sering mendengar tentang Tuanku Nan Renceh. Pemuka Islam di Tilatang Kamang. Patutlah abangmu mereka buru. Belanda sedang marah karena pembunuhan serdadu-serdadunya di Kabun Sikolos." Gadis itu masih menatapnya. Dia memperhatikan anak muda yang telah menolongnya ini. Anak muda yang sering dibicarakan di rumahnya ketika ada rapat-rapat beberapa pemuka Islam di mana ayah dan abangnya ikut jadi penggerak. Mereka, lelaki-lelaki yang ikut rapat itu, sering membicarakan anak muda tangguh ini. Anak muda yang menaklukkan Gampo Bumi dan Pandeka Sange. Dua orang seperguruan dari Tambun Tulang. Suatu hal yang selama ini tak pernah bisa dibayangkan orang akan terjadi. Kiranya inilah anak muda itu. "Engkau sendiri mengapa hadir di sana tadi?" Gadis itu terkejut dari lamunannya mendengar pertanyaan ini. "Saya disuruh emak membeli lemang." "Tapi kenapa abangmu dan teman-temannya juga berada di dalam?" "Kedai itu memang kedai kami." Siapa yang menjalankan jual beli di kedai itu?"
adik ayah. Dan dia termasuk yang mati bersama abang. Yang terikat dan melarikan diri dengan kuda Belanda itu. Lelaki yang dua tadi. Ya. Mereka juga pengikut tuanku Nan Renceh. Hei, siapa namamu? Gadis itu menunduk. Mukanya bersemu merah. Anak muda itu tahu gadis ini seorang pemalu. Nampaknya anak seorang bangsawan. Itu terlihat dari pakaiannya dan juga cara dia bicara. Saya sendiri tidak punya nama. Maksud saya tak pernah tahu siapa nama saya. Juga ayah dan bunda saya. Bahkan saya tak tahu di mana saya dilahirkan. Satu-satunya tanda diri saya adalah giring-giring perak yang saya pakai ini. Saya berharap suatu saat ada orang yang pernah mengenal saya atau keluarga saya. Karena saya sering memakai giring-giring perak. Nah, siapa namamu, Dik? Gadis itu masih tetap menatapnya dengan sinar mata yang lembut. Ketika dia juga balas menatap, gadis itu menunduk dan menjawab perlahan. Nama saya Nuri. Nuri. Ya, Nuri, kenapa? Nama yang indah. Mengingatkan saya pada burung nuri yang berbulu indah. Gadis itu menunduk malu. Mukanya bersemu merah. Namun di balik mukanya yang merah, si giring-giring perak yang bertelinga amat tajam dapat mendengar suara gelang-gelang di perut gadis itu berbunyi. Hari telah tinggi. Saya lapar. Hei Nuri, maukah menghidupkan api? Tanpa menanti jawaban gadis itu, dia mengumpulkan daun dan ranting kayu yang kering. Kemudian mengambil 2 buah batu sebesar tinju. Batu sungai yang kasar. Dengan mendekatkan ke daun-daun kering tadi, dia menggeserkan kedua batu itu dengan kuat. Pada geseran yang kelima, percikan bunga api dari batu itu telah membakar daun-daun tersebut. Nah, pilih dahan dan ranting yang kering, jaga agar api menyala terus. Saya akan mencari sesuatu untuk kita makan. Nuri yang memang merasa lapar melakukan perintah anak muda itu. Tak sulit baginya untuk membuat api jadi besar. Cukup banyak ranting dan dahan kayu kering di sekitar tempat mereka berhenti itu. Namun yang menjadi tanda tanya di hatinya adalah, apa yang akan mereka bakar? Dia melihat si giring-giring perak melangkah ke sebuah batu besar di pinggir sungai yang airnya jernih itu. Di tangannya dia memegang beberapa butir batu kecil. Matanya menatap ke dalam air. Kemudian mulai melangkah arah ke hilir. Meloncat perlahan dari batu ke batu. Suatu saat, tangannya kelihatan melemparkan batu kecil di tangannya ke sungai. Kemudian sekali lagi. Dan setelah itu dia memungut sesuatu di air.